Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai menol, saham bagus, saham bagus. Oke, kembali lagi bersama Saham Bagus Community. Sekarang malam ini tanggal 23 ya, 23 aja, 23 Februari 2026. Kita ingin mereview market tadi ya seperti biasa. Cuman saya pengen cerita dulu nih Pak Yai. Ya, Hari ini ya. kayaknya kan kemarin kalau kemarin-kemarin kan kita live trading cuma sampai jam 12 ya, karena ketentuannya sampai jam 12. Cuman Hmm. ternyata market sehari ini kayaknya full senyum semua. Jadi kayaknya Pak Yasin nemenin sampai sore nih Pak. Iya, tadi saya temenin sampai selesai perdagangan jam 4 ya. Iya, apalagi ya teman-teman member pada full senyum semua kan. Portonya udah pada hijau, pada report lah di grup. Sama saya juga lumayan lah. Saya tadi cuan di saham-sahamnya Konglo sama beberapa saham gorengan Pak. Ya lumayan lah. Entah itu bisa 5% sampai 7%-an. Oh, bagus lah. Ya, ya, kalau kata Pak Yai kan TP sesuai syukur aja, Pak. Ya, betul. Ya, saya juga TP-nya segitu-segitu aja. Nah, kalau Bapak, Pak, TP-nya segitu-segitu aja, kayaknya bisa 10 kali lipat dari saya TP. Ya, ya Iya. beda beda value tapi mungkin prosentasenya mirip-mirip. Ya. Oh iya, benar-benar. Sepakat saya kali itu, Pak. Hmm. Tapi kalau Ya, dilihat-lihat market hari ini kayaknya emang lumayan menarik, Pak ya. Apalagi kalau ngomongin soal kayak peremasan, perkapalan, kayak yang video-video yang kita yang kemarin, kayaknya prediksi Bapak tuh lumayan akurat juga, Pak. Kayak iya kemarin ngomongin betul. perkapalan, minyak, emas, dan lain-lain itu kan akhirnya sekarang terbukti pada naik semua. Ya kan? Mm-mm. Dan dan sepertinya baru permulaan cek ini, baru permulaan ya. Oh baru Jadi permulaan, Pak. masih bisa untuk swing trading nih cek apa emas, kapal dan juga minyak bumi cek. Oke, tapi kalau misalkan lebih dalam lagi saya pengen penasaran nih, Pak. Menurut pandangan Bapak untuk market hari ini seperti apa, Pak? Oh ya kita sharing dulu ya, kita sharing screen dulu aja ya. Ya. Oke, seperti biasa kita mulai dari trading saya hari ini ya cek. Nah, trading saya hari ini saya cuannya 206.200.000 rupiah. Oh nambah lagi, Pak. Saya Perasaan midday-nya tadi report 170 berapa? ya 173. 170 ya 173 tapi kita tambah tadi cek ya. Ya, alhamdulillah. Wow. Ah, ya, gitu ya. Ya, jadi kita em, cuan tadi banyak di emiten emas-emasan ya. Kemudian kita juga cuan di Supa, kemudian kita juga cuan di saham-sahamnya konglomerat. Nah, kalau saya cuan di saham konglomeratnya Happy Hapsoro, kemudian Erick Thohir, ya, Thohir dan bersaudara, Haji Isam, ya, sama ini Pak Hasim Joyadikusumo. Jadi saya untung di Trin, di Volk, kemudian ada TB, ini JAR belum saya TP. Oh, gitu, Pak ya. Tuh, Tapi nah, kalau boleh share ya. screen, Pak. Oh, belum di share screen ya? Iya, belum. Oh Takutnya ya, kan oke. teman-teman yang di sini penasaran, Pak. Oh ya, 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 ya. Ini ya, Oke, ini kata Pak. trading saya hari ini ya. Ya, samalah persentasenya 5 sampai dengan 10% ya. Tapi ada yang 3% juga, ada yang 2% juga. Ya, tergantung lah kalau sudah nggak memungkinkan untuk cuan besar ya kita TP aja. Dan yang menarik adalah saya salah mencet tombol, Jack. Jadi ini meja ini itu harusnya saya beli tambah muatan, tapi malah saya jual. Akhirnya saya minus 17%.
Jadi itu juga bisa terjadi kalau kita nggak konsentrasi, tahu-tahu kita pengen mencet beli, ternyata jual Jack gitu. Gitu Jack. Nah ini Lagi juga sumbangan, Pak. ya, ja- dari Antam, dari Emas, dari Indi, IRSE, Kios, MDKA, Meja, Mina, Seger, Supa, TB, Trin, BNBR, BNBR gitu ya. Dan saya tadi baru aja masuk untuk saham-sahamnya Pak PP, saya baru masuk nih. Ada brand, ada BRPT, kemudian saya juga baru masuk CDIA. CDIA saya sudah masuk banyak, kemudian cuan saya juga sudah masuk banyak. Ya, ya itu. Kemudian saya juga tadi masuk di saham-saham Oasa, ini saya juga masuk tadi. Oasa sama Okas, tinggal nunggu besok untungnya saja semoga. Ya. Dan ya itulah, ini kebanyakan hanya beberapa lot saja, jadi saya sistemnya Oh, titip sendal, Pak. titip sendal ya. Ya. Saya juga tadi ngambil ini Jack, Tins, Toba, TPIA ini saya baru tadi ngambil nih Jack. Oh, itu buat buat itu dong, Pak. Apa alarm gimana? Buat Kalau bukan tins buat kan soal swing. itu kan aluminium. Oh, bukan. Oh, buat Ya, swing. ini saya masuk lumayan banyak kok Jack ini. Ada 400 juta, Oke. ada satunya tiga. Ini hanya coba-coba dulu Tin sama Toba ini coba-coba, tapi kalau yang TPIA ini tadi all in ini. Maksudnya bukan all in, maksudnya agak banyak karena ya saya yakinlah sama TPIA karena TPIA itu biasanya nyampe 10.600 resistennya cek. Oke. Sekarang harganya baru 7.100, 7.300 lah. Dan Toba juga saya di aplikasi yang lain saya sudah top top up banyak, tapi di Toba yang di aplikasi ini saya masih nyicil nih. Gitu Jack, karena sekali lagi saya mengurangi exposure karena eh, udah mau akhir bulan Jack ini tanggalnya. Takutnya nanti di hari Jumat di sell off Jack. Oke, biasa ya, Pak ya. Ya takutnya nanti di sell off ya. Karena kebetulan Jumat ini juga masuk di hari terakhir perdagangan. Jadi takutnya market jatuh. Jadi ini saya mengamankan cash ya. Jadi tadi saya jual-jual sehingga saya besok itu masih punya cash sekitar 781 juta ini. Jadi rencana sampai akhir bulan mungkin saya akan jual-jualin, semoga cash saya bisa minimal 2 miliar lah gitu. Jadi untuk di aplikasi ini mungkin awal-awal bulan bisa lebih powerful lagi, Cek. Nah, Apa kalau kalau di sini saya punya power sampai 10 miliar sehari, Cek. Kalau misalkan nanti apa cash saya sudah 2 miliar, di sini bisa 20 miliar. Kalau cash saya 10 miliar berarti bisa 50 miliar sehari, Jack. Tapi nggak mungkin cash saya jual semua ini 8 miliar saya jual semua jadi cash ya enggak lah. jadi Karena masih lumayan ada buat yang scalping, Pak ya. nyangkut FPNI nyangkut kan gitu ya. Koin nyangkut gitu ya. Tapi ya biasalah kita nggak pernah bilang nyangkut, kita bilangnya adalah apa, Jack? Kelas. Peternakan saham ya. Itu. Terus apa lagi ya? Ya, oh ya, tadi kamu bilang apa? Per- Saham-saham Peremasan, Pak, gimana, Pak? Peremasan. emasan menarik ya. Ya, yang pertama kita bahas saham emas dulu. Kenapa sih emas itu naik ya? Ya, emas naik karena faktor geopolitik dunia ya. Teman-teman pasti sudah tahu lah soal itu ya. Soal Trump gitu-gitu ya. Nah, ini per jam 21.15 kita syuting ini, ya dia sudah turun ya. Tadi pagi itu 5.200 ya, sekarang sudah Ya. 5.176. Artinya ada sedikit koreksi ya. Nggak tahu apakah nanti setelah jam 10 market Amerika dibuka, jam 10 malam kan mulai dibuka Ya. market Amerika. Nah kalau sekarang kan tuh baru ini Jack, baru masa pemanasan namanya.
sudah dibuka tapi belum belum pemanasan, belum full gitu. Oh, berarti kayak pra opening gitu, Pak. Apa enggak? Nah, betul ya kayak gitu. Nah, market US-nya masih pra-opening ya jam segini. Nanti rame-rame jam 2 malam. Kalau jadi nanti kamu tengok aja pas sahur harganya berapa. Nah, itu biasanya harga pembentukannya. Oh, Ya, kalau dilihat di sini harga emasnya masih oke, harga minyaknya juga masih oke. Brent Brent udah naik 0,41 dari posisi 68 sekarang udah 71-72 dolar gitu ya. Artinya ya prediksi kita oke sih cek gitu ya, bahwa harga emas akan naik ya, kemudian harga minyak akan naik ya. Dan ini terkonfirmasi dari emiten yang manggung hari ini juga, Jack. iya. Ya, ini misalkan teman-teman bisa lihat emiten yang manggung hari ini ya, bisa dilihat dari sini dari yang top gainernya. Ya, di sini ada yang menarik, Bank Mega tiba-tiba loncat gara-gara udah pengumuman profitnya bagus ya tadi ya. Cuma Bank Mega ini tadi kita nggak sempat masuk karena running trade-nya itu terlalu kecil gitu ya. Kemudian tadi yang pertama kita ngomong soal peremas-emasan ya. Ya, emas-emasan di sini Anda lihat ya ada kenaikan dari emiten emas tentunya. Dan kemudian ada emiten MDKA, ya juga ada emiten emas-emasan yang lain. Anda bisa cek ya, kita cek ya emiten emas ya. Emas tadi itu sempat naik sampai 8.700, kemudian ditutup di 8.400. Kemudian ada AMNM, Antam, ANTM, sorry, tadi juga naik 4%, ya, sebelumnya sampai dengan 5% juga. Kemudian HRTA tadi juga sampai dengan 2.900, bahkan Ya. mau sampai 3.000 juga. Kemudian ada ARCI yang kenaikannya lebih kecil, ya 2,20. Kemudian ada AMMN yang justru koreksi. Nah, ini justru aneh nih, kenapa tiba-tiba dia koreksi? Ya, kemudian ada MDKA yang naik 4,17% dan ada UNTR yang menurut berita tambangnya akan dikembalikan kepada UNTR, tambang emasnya yang kemarin mau dirampas oleh pemerintah ya karena melanggar izin kelestarian lingkungan ya, tambang agrikol di Martabe ya di Aceh. Nah, kemudian Pak Prabowo sudah memerintahkan Pak Balil untuk mengembalikan. Nah, jadi tadi kita juga serok UNTR, siapa tahu berita itu termasuk big news dan bisa membuat perubahan terhadap UNTR. Karena UNTR ini biasanya sahamnya bergeraknya di 40 sampai 45 ribu. Jadi Jadi lumayan tinggi lah, Pak ya. ya, dan tadi saham konglomerat yang fenomenal memang saham-sahamnya Pak Hebi Hapsoro ya. Ada Mina yang naik 12%, ada Bufa naik 6,11%, kemudian ada Uang yang naik 2%, kemudian sahamnya Pak Hebi Hapsoro itu ada Diva yang naik 34%, Tadi kemudian Foru yang yang kebet koreksi ya kalau Foru, kemudian Padi, Mina Padi Investama 22,96, ada Ispak 1,87 dan jangan lupa Raja 2,5% dan Ratu. Ratu 4,31%-nya. Sahamnya Pak Hebi Hapsoro banyak ya, kamu baru tahu ya. Saya apal sekali soalnya, fans berat soalnya. Ya, tapi kalau misalkan dibandingin sama Pak PP kayaknya lebih lebih lagi naik Pak Happy Happy Hapsoro, Pak ya.
Ya kayaknya pasca crash kemarin yang rebound duluan sahamnya Pak Happy ya, Iya, kelihatannya ya. iya. Nah, tapi jangan disepelekan juga hari ini kenapa saya serok juga saham-saham Pak PP karena juga terlihat moncer sudah mulai gerak terutama TPIA naik 6,31% ya. Ya. Kemudian CGIA 2, ya, kemudian Cuan 3,74%, kemudian PTRO. Jadi PTRO ini miliknya berdua, miliknya Pak Happy Hapsoro dan juga Pak Prayogo Pangestu. Oke. Jadi dia itu berkolaborasi, Jack. Kemudian brand 0,31 ya. Itu 2, 3, 4 yang kelewat apa? BRPT ya. PT. PT ya. BRPT 5,94%. Jadi yang kenceng itu BRPT dan TPIA sama Cuan ya. Ya, PTRO belum bergerak tapi justru PTRO ini adalah kandidat untuk MSCI ya. Jadi kandidat terkuat MSCI bulan Mei itu PTRO, Dewa dan Bumi. Oh, bumi lagi deh, Pak ya. Yes, Panjang bener ya. kayaknya pembahasan soal bumi, Pak. Iya, pembahasannya Bumi tadi sempat koreksi dan saya serok juga. Aku tadi kan serok lagi Bumi ya. Di 296 pas mau tutup tadi agak goyang ya udah aku sikat lah Bumi. Ya, di sini kamu lihat aku punya Bumi kan. Nah, ini aku punya 5.000 lot. Tadi aku sikat dulu sedikit nih, guys. 5.000 lot di harga 296 ini, 296. Ya, kalau kita mah kita buka-buka aja seperti ini, apa namanya, teman-teman ya. Ya toh? Ya, kita bukan menjadikan anggota kita, anggota saham bagus trading community itu sebagai korban kita. Iya, Kayak diingat, Pak ya. kayak influencer yang kemarin didenda itu ya. Ya, dia sudah beli di harga bawah, lalu dia kasih informasi yang tidak benar, dia pom-pom, orang-orang suruh beli, dia TP di atas. Ya, kelakuan dia dari tahun 2020, 2019 saat COVID sudah seperti itu, Pak. Nah, kali ini dia lupa bahwa direkturnya BEI udah ganti, sudah reformasi, ya diciduk lah. Gitu. Kalau saya kan saya masuk teman-teman tahu saya masuk berapa. Iya, kita semua Teman-teman tahu. ya teman-teman yang saya nyangkut dimanapun teman-teman juga tahu yang saya buka. Nah, saya yang namanya trader itu tidak ada yang sempurna. Emang selalu menang ya enggak juga loh. Saya udah nyangkut 7%, 588 juta dari uang saya 8 miliar kan. Biasa aja. Namanya juga trader, namanya juga dagang. Karena kita nggak pernah tahu apakah kita masuk di saham itu pada harga yang tepat. Kadang harganya kemahalan sedikit ya, kadang harganya kemahalan banyak, kadang kita masuk kemudian dibanting. Ya, mana tahu kita bukan broker, kita bukan market maker, kita hanya investor retail yang seperti kamu juga sama. Uang saya juga nggak banyak, cuma segitu, nggak ratusan miliar begitu, nggak bisa gerakin market saya. Saya bukan siapa-siapa ya teman-teman. Itu ya, kita hanya menemani teman-teman untuk menjadi teman seperjalanan dalam mengarungi ridho ilahi, mencari pendapatan yang halal dari investasi dan trading saham ini. Kan gitu. Yang penting mah berkah, Pak ya. Iya, yang penting cuan, berkah dan banyak. Jangan cuma sedikit ya. Iya, tadi aku juga serok Dewa juga aku tadi. Serok Dewa juga aku tadi. Di 815 juga aku tadi serok kalau nggak salah ya. Coba kita lihat, aku serok nggak ya? Nah ini aku serok tadi 1.000 lot tapi cuma dikit ya coba-coba. Karena aku sebenarnya Dewa itu nggak terlalu suka karena dia sudah mendekati Acak. 700. Iya, udah mendekati 700 gitu.
Jadi risk and reward-nya itu nggak sepadan itu. Resikonya itu lebih besar daripada reward-nya. Nah, itu ya. Kemudian terakhir kita ngebahas apa tadi? Saham-saham perkapalan ya. Andalan andalan kita gini, teman-teman. Jadi perkapalan ini ada kaitannya dengan kemajuan di sektor perminyakan ya. Ya, jadi kita fokus ke kapal-kapal minyak dan gas bumi, satu itu. Kemudian kenapa begitu? Karena dari hasil kesepakatan dagang Amerika dan Indonesia, Pak Prabowo dan Trump itu sepakat di nilai perdagangannya 380 miliar US dollar, itu yang paling banyak adalah kerjasama di bidang perminyakan, maritim, dan perkapalan. Gitu. Jadi kapal-kapal ini bakal moncer ya. Ya kapal itu ada Sochi, ya Soechi Lines. Ini lebih kecil ya. Kemudian yang paling besar itu sebenarnya Humi dan GTSI. Humi untuk pengangkut minyak, GTSI untuk pengangkut gasnya. Kemudian ada Wins juga ada kaitannya dengan kapal minyak bumi. Kemudian Untuk ada pool gimana Pak? Pool. Bull juga punya kapal minyak bumi, terutama LNG kalau dia, LNG. Oke. Seperti GTSI. Ya, kalau Samudra Indonesia kenapa tidak terlalu gerak? Karena ya dia lebih kepada kapal pengangkutan sepertinya ya, kapal peti kemas gitu loh. Oh, buat Ya, buat domestik apa gimana Pak? ya enggak buat internasional, tapi lebih banyak ngangkut peti kemas yang gede-gede gitu loh. Oh iya, oke oke. Meskipun dia memang juga ada wacana juga dia mau ekspansi ke kapal-kapal oil and gas juga. Nah, dari sini Anda bisa lihat Sochi tadi naik 13%, Humi 5%, GTSI 3,72%, Wins itu 4,5%, Bulls itu 4,90%, SMDR itu 3,5%. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 emiten ini juga kita jagokan dan kita punya barangnya semua nih guys. Ya, yang belum punya barang, saya belum punya simpanan itu Wins. Ya, Wins itu agak gorengan ya. Kalau Wins ini agak gorengan. Yang gorengan lagi kapal itu ada Nelly sama apa? Eka Lokasari apa namanya? Kapal apa? Kalau kasar Pokok bukan namanya apa yang saham perkapalan satunya itu loh. Ah lupa Nelly sama apa LP ya. Kalau Kasari itu kan nama mall di Bogor. LP. Nah, LP ini juga naik tadi 8,59%. Nah, LP ini sempat naik sekali dan masuk UMA dan kemudian masuk FCA. Sekarang kayaknya sudah ini ya, sudah keluar dari FCA ya. Kemudian biasanya ada yang gorengan juga BRRM ya. B, BRRM bener kan? bukan Pak. Apa namanya? BRRM. Ah, jadi lupa. Lead dulu aja dah Pak, lead. Oh iya, lead belum ya? Lead ya. Logindo Logistik 5,5%. Ya. Sama satunya lo BRRM ya, apa ya? Kok saya kok jadi lupa. RMM. Apa namanya itu loh yang eh, mirip-mirip itulah gitu kan. Coba tanya emiten perkapalan. BBRM. Ah, BBRM. Ah, Ya, BBRM. tiknya jadi lupa BBRM kan. Nah, BBRM tadi naik 3%. Nah, ini teman-teman. Ini adalah ada 8 emiten untuk pelayaran yang bisa teman-teman pilih-pilih untuk scalping maupun untuk swing besok. Itu loh, sekali lagi bukan financial advice ya. Ini Disclaimer kita lah, disclaimer. disclaimer on ya. Ini sifatnya edukasi dan wawasan aja, kita diskusi aja teman-teman, kita nggak berani kasih rekomendasi ya. Kita nggak bisa pom-pom ya. Pokoknya ini kita ngomongin rencana saya saja menurut pandangan saya. Pandangan teman-teman mungkin beda juga ya.
Lakukan riset Anda sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke emiten minyak bumi, Jack. Apa aja tuh Pak? Emiten minyak bumi itu adalah terbagi dua, yang di hulu sama yang di hilir. Yang di hulu berarti dia itu punya ladang minyak, punya produksi minyak gitu ya, Jack ya. Ya. Kalau yang di hilir itu lebih kepada pengangkutan, distribusi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang punya ladang minyak itu nggak banyak, Jack, emiten. Ya toh? Yang punya ladang minyak itu adalah INRG yang tadi naik kenceng, Jack. INRG, tadi belum naik nih, Jack, ya, karena hari kemarin sebelumnya, ya, hari Jumat yang naik ya. INRG itu 100% ladang minyak, Jack. Dia punya ladang minyak di Aceh dan juga di sekitar Jambi, Pekanbaru situlah, di lepas pantai. Kemudian yang punya ladang minyak tentunya Medco Energy itu hampir 90%-nya pendapatan itu dari ladang minyak. Nah, kemudian ada Elsa yang punya ladang minyak kira-kira 26%-nya, karena Elsa sebenarnya adalah anak perusahaan Pertamina yang bergerak di kontraktor minyak. Jadi kontraktor itu artinya yang ngerjain proyeknya gitu loh. Hmm. Kemudian ada Ratu. Ratu ini yang punya beberapa blok minyak, punyanya Happy Hapsoro. Awalnya dari blok minyak di Cepu. Cepu itu Jawa Tengah, Jack. Ya. Yang bekerja sama sama Pertamina itu, Jack. Nah, tadi naik 4,31% ya, Jack ya. Kemudian tentunya ada AKR, Akra. Akra ini ada di distribusi minyak untuk pertambangan B2B, bisnis to bisnis, dan untuk retail ya. Kamu lihat kan ada SPBU Akra itu warna hijau. Iya. Ya, itu adalah punyanya ini apa namanya? Akra Group, AKR Group ya. Itu jadi ada 5 ini, di samping ada yang kecil-kecil kayak Apex gitu ya. Apex ini khusus untuk kontraktor lepas pantai ya, atau seismik ya, lupa saya. Pokoknya gitulah, jasa gitu loh. Kemudian ada RIGS ya. RIG ini juga sesuai namanya, RIG itu berarti kontraktor untuk pengeboran minyak lepas pantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang bergerak, emiten yang bergerak di minyak bumi. Ya, kalau gas ya banyak. Kalau gas kita lanjutin ke gas ya. Ada Raja, andalan saya itu ada Raja, ada AGII. AGI itu sama Torgas di distribusi gasnya. Kalau Raja itu yang punya sumur gasnya, Jack. Paham Oh, nggak, Jack? oke. Ya, ya. Sama Raja, AGI, sama Pegas. Pegas ya sesuai namanya, Pertamina Gas ya perusahaan gas. Nah, jadi kira-kira ada 3 lah. 2, 3, 5, 10 perusahaan minyak dan gas bumi yang emitennya bisa Anda tengok-tengok, bisa Anda riset ya. Kalau harga minyak semakin naik, Brent itu bisa sampai $80 ya, kemudian juga bisa sampai ke, bahkan mungkin zaman dulu harga minyak itu $200 ya, itu bisa, saham-saham ini bisa terbang semua, cek itu. Ya, apalagi kalau Selat Hormuznya kemudian ditutup sama Iran, udah mantap gitu. Makin makin mahal, Pak. Makin mahal dan mereka laba perusahaannya pasti makin tinggi karena berarti penjualan minyak per liternya atau per barelnya jadi naik, ya profit marginnya naik, ya sedangkan kerjaannya masih sama aja atau cost-nya masih sama aja, jadinya kita sebagai investor nanti diuntungkan apabila kita masuk ke perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi ini, guys. Oke, gitu mungkin ya. Cukup ya untuk materi besok di Selasa tanggal 24. Semoga ini
ada yang nonton karena kamu sudah malam, nanti editingnya nggak usah terlalu sophisticated, langsung upload aja lah ini. Ya, 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 aman, Pak. oke, Jack. Gitu dulu ya, Jack. Siap, terima Makasih kasih ya. banyak, Pak, untuk Ya, diskusi malam ini. Mm-mm. oke, ya. Sekali lagi kita tutup bahwa ini adalah konten edukasi dan happy-happy saya sama Jackie aja ini. Daripada kita ngobrol berdua, ya kita rekam-rekam kali-kali teman-teman dapat inspirasi. Oke, Oke, paling gitu aja, akhirul Pak. kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, Salam cuan salam cuan investor investor retail retail Indonesia. Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai menor. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai saham. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.